Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi ini? Sudah sarapan belum nih? Ayo, ada yang sudah ada yang belum ya? Jangan lupa pada sarapan ya, supaya ketika kalian belajar kalian tetap fokus dan tetap semangat pastinya ya. Di sini ada yang sudah pernah lihat ibu belum? Baik, ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama ibu Aprisia Nanda. Kalian bisa panggil ibu Apri atau ibu Nanda. Apa saja yang terpenting sopan ya anak-anak. Nah, ibu kan sudah memperkenalkan kepada kalian nih. Tapi ibu belum tahu nama kalian siapa. Jadi nanti ketika pada saat absensi, kalian angkat tangan dan perlihatkan muka ganteng dan cantik kalian anak-anak. Ibu tinggal di daerah Citayam. Ada yang tahu daerah Citayam? Ada yang di sana ya? Siapa namanya? Oh, Mawar. Mawar boleh nanti kapan-kapan ke rumah ibu ya, main ke rumah ibu. Untuk anak-anak yang lain boleh ke rumah ibu, silakan. Ibu persilahkan semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, di sini kalian sudah pada tahu belum? Kita akan belajar apa? Kita di sini akan belajar mengenai mata pelajaran ekonomi bisnis ya anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Di sini apakah sudah ada struktur organisasinya? Sudah ya? Ketua kelasnya siapa ya? Oh, Bowo. Bowo, ibu minta tolong untuk pimpin doanya ya, supaya kegiatan belajar kita ini berlangsung dengan baik, dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Anak-anak coba kalian tengok kanan kiri sampingnya ya, bawahnya apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong untuk diangkat dulu dan dibuang di depan ya, di tempat sampah, supaya kita belajar itu tetap bersih dan kelasnya enak nyaman belajarnya. Baik, sudah, silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, coba siapkan alat tulis dan modul kalian pada meja kalian ya anak-anak. Jadi ibu ini sebagai mata pelajaran ekonomi bisnis anak-anak. Nah, ekonomi bisnis ini berbeda saat kalian sedang di bangku SMP. Saat ini kalian sudah tingkat nih, naik satu tingkat menjadi SMK. Tentunya pelajaran SMP dengan SMK itu pasti beda ya anak-anak. Jadi ibu harap kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya anak-anak. Baik, sebelum ibu memulai pelajarannya, ibu mau absensi dulu ya anak-anak. Nanti jangan lupa ketika ibu panggil kalian angkat tangan dan lihat muka cantik dan gantengnya. Baik, ibu absensi dulu ya anak-anak. Anggi, ya hadir ya. Aulana hadir. Bowo hadir. Oh, ini ketua kelasnya ya. Dimas hadir. Mawar hadir. Rani hadir. Baik, ini kelas 10A ya anak-anak ya. Baik, sebelum ibu mulai, coba ibu mau tahu dulu, kalian udah pernah tahu belum apa sih ekonomi bisnis itu? Ayo, ada yang tahu tidak pengertian ekonomi bisnis itu apa? Baik, sebelum kita ke ekonomi bisnis dulu deh, kita ke bisnis dulu secara umum. Secara umum dulu, bisnis itu apa? Mawar, apa bisnis secara umum? Iya betul, tadi Mawar menyebutkan bahwa bisnis itu suatu usaha untuk menghasilkan keuntungan. Tepat, tapi ibu tambahkan sedikit ya Mawar. Jadi bisnis itu secara umum dari ilmu ekonomi merupakan
suatu organisasi untuk menjualkan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Apa itu laba? Iya, sama dengan keuntungan. Ya, tepat sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Mawar. Baik, kita lanjut ke ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis itu apa sih anak-anak? Ayo, ada yang bisa jelaskan tidak? Apa ekonomi bisnis itu? Sudah baca belum di modul? Iya, jadi ekonomi bisnis itu merupakan suatu teori untuk mengenai teori kelangkaan, ya, untuk keuangan. Jadi ini mencangkup materi faktor kelangkaan, faktor distribusi, produksi, dan konsumsi. Jadi nanti kita akan belajar mengenai ini ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita lebih dalam lagi nih, tentunya di ekonomi bisnis ini pasti ada masalah pokok ekonomi. Coba ibu mau dengar, ada yang tahu tidak masalah pokok ekonomi itu apa? Oke, secara umum aja deh, masalah pokok ekonomi dalam kehidupan manusia itu apa? Ayo, ini pernah kita belajar loh waktu kita SD. Ada yang bisa sebutkan? Coba Aulana, ibu mau dengar suara Aulana. Kebutuhan manusia atau masalah pokok pada manusia itu apa? Iya, tepat sekali, yaitu papan, sandang, dan pangan. Nah, ketika ketiga masalah ini kita tidak terpenuhi, dan nantinya akan timbul masalah pokok dari ekonomi. Baik, masalah pokok ekonomi itu terbagi menjadi dua. Apa sih? Ayo, coba. Udah dipelajarin belum modulnya? Coba dibuka dulu. Masalah pokok ekonomi itu menjadi dua, yaitu masalah ekonomi pada kaum klasik dan kaum modern. Nah, sebelum kita pada kaum klasik dan kaum modern, ibu mau tahu dulu deh contoh-contoh masalah ekonomi di kehidupan kita yang berlangsung ini di Indonesia. Ini apa? Ini sangat mudah loh sebenarnya, karena ini permasalahan ini itu timbul berdampingan dengan kita. Ayo, apa? Salah satu contoh deh, coba sebutkan. Coba ibu mau dengar suaranya Rani. Masalah pokok di Indonesia itu seperti apa? Iya, betul, tepat sekali. Jadi Rani tadi menjelaskan bahwa masalah pokok di Indonesia merupakan contohnya ya seperti kelangkaan beras. Nah, gimana nih kalau beras ini langka? Sedangkan kebutuhan kita itu yaitu sandang, papan, pangan. Yang artinya beras ini merupakan kebutuhan pokok kita. Ketika langka, maka tentunya nanti ini akan bertentangan dengan sumber daya yang nantinya akan menimbulkan masalah ekonomi kita, anak-anak ya. Lanjut kita pada masalah pokok ekonomi yang dibagi menjadi dua, menjadi kaum klasik dan kaum modern. Ya, sudah ketemu. Jadi masalah kaum klasik itu apa sih anak-anak? Coba ibu kasih waktu deh 10 menit deh buat kalian mencari tahu dan mencatat ya anak-anak. Apa itu kaum ekonomi klasik dan ekonomi modern? Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Gimana? Sudah ketemu? Coba ibu mau dengar suaranya. Siapa yang belum ya? Oh, Dimas. Kaum ekonomi klasik itu apa? Dan dibagi menjadi 3. Itu apa katanya? Oke, tepat sekali. Dimas tadi menjawabkan bahwa kaum ekonomi klasik
yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tepat sekali. Lalu yang kedua nih apa nih anak-anak? Kaum ekonomi modern. Apa? Sudah ada kan di modul? Coba ibu mau tahu deh dari Bowo. Bowo tadi masalah ekonomi pada modern itu apa sih? Iya, tepat sekali. Jadi permasalahan pada ekonomi modern ini yaitu dia tuh menceritakan tentang what, how, dan who. Yaitu yang pertama itu apa yang diproduksi. Lalu yang kedua itu bagaimana ini bisa diproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa barang ini diproduksi. Ya, jadi berbeda dengan klasik dengan modern. Coba ibu mau tahu deh, kalau perbedaan itu artinya apa? Baik, jadi perbedaan itu sangat terlihat ya anak-anak dari kaum modern dan kaum klasik. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Jadi kesimpulannya bahwa ekonomi bisnis mencakupi mengenai faktor kelangkaan, faktor distribusi, faktor produksi, dan konsumsi. Permasalahan yang timbul itu bisa mengakibatkan masalah yang terjadi pada ekonomi kita, anak-anak. Ya, jadi perlu diingat lagi nih, apa aja tadi dari faktor ekonomi klasik dan modern yang terbagi sama-sama menjadi 3 ya. Diingat-ingat kembali dan dipelajari. Oh iya, ibu mau menjelaskan anak-anak nih. Ketika sedang dipelajari oleh ibu, kalian itu mencatat ya apa yang ibu jelaskan di depan ini. Apa yang ibu terangkan kalian catat seperti membuat rangkuman anak-anak. Jadi ini nantinya akan menjadi tugas akhir kalian. Ya, salah satu tugas akhir kalian. Nanti pada saat sebelum UAS, ibu akan melihat nih siapa aja yang mencatat di setiap pertemuan ibu. Ini berlangsung ya setiap pertemuan ibu dari awal sampai akhir. Nah, nanti ini akan diakumulasikan dengan nilai tugas kalian, tugas praktikum, dan nilai ujian kalian anak-anak. Jadi ibu minta tolong untuk kalian mencatat apa yang ibu jelaskan ya, nggak apa sedikit. Yang penting kalian mencatat ya anak-anak. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, apakah ada pertanyaan nih sebelum kita penutup nih? Baik, sudah tidak ada ya. Jadi ibu mau kasih assessment untuk kalian, tugas untuk nanti pertemuan selanjutnya, yaitu kalian mencari tahu faktor-faktor kelangkaan ya anak-anak. Kalian catat di buku, nanti pada saat kita pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Baik, sudah habis waktunya anak-anak. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Dibuka lagi modulnya anak-anak, dibaca ya. Kalian tetap semangat belajarnya sampai mata pelajaran ini berakhir. Anak-anak, waktu sudah habis. Ibu cukupkan sampai di sini bila tidak ada pertanyaan. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak di minggu depan.